No, I won't make a sound. Itu kamu Untuk pihak-pihak tertentu ya kalau dari Dono Kasino Indro. Pagi full, mari kita full. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ya kapan aja deh video ini ditonton ya. Sekarang jam masih pagi ya, masih sekitar jam 6:22. Jadi masih pagi banget. Kita sekarang lagi ada di tol Jakarta Cikampek kilometer 27 ya. Jadi sebentar lagi nanti mau masuk ke area sekitaran Cikarang ini. Ya, hari ini dalam perjalanan menuju ke arah Tegal. timur, arah barat ya. Arah barat ya, arah timur ya, arah matahari terbit lah. Jadi cuman sayangnya matahari masih belum terbit ini, karena masih agak mendung gitu. Ya, kita lagi mau ke arah Tegal untuk perjalanannya kesekian kalinya ya. Iya. Iya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan, masih Amin. dikasih kemampuan dan waktu untuk kita bisa jalan-jalan terus. Amin. Yang penting apa? Penting bersyukur. Oh. Iya. Dan walaupun tiap hari kalau kita jalan-jalan selalu baperan. Yang penting bisa jalan-jalan, bisa ngopi, tetap sehat terus, dan alhamdulillah sekarang kita kembali lagi ke Tegal. Oke, ini kan kalau dilihat ke belakang nggak kelihatan ya. Gimana caranya nih? Udah nyetok logistik lah buat selama di perjalanan untuk orang-orang yang laparan. Oke, lihat nanti keseruannya kayak gimana, ikutin terus videonya. Sip.
guys, selamat pagi. Salam kopi saset. Salam kopi saset Jos Gandos. Ini langsung dari tol Cipali kilometer 275. Udah arah Jawa Tengah ya. Nanti rencana kita mau keluar di Tegal. Tegal ya, di kilometer 279. Jadi sekitar 4 kilo lagi keluar dari sini. Udaranya dibilang cerah enggak, tapi adem lah, enak lah ya, adem lah ya. Adem, nggak panas, udaranya sejuk. Karena biasanya juga kita kalau ke Tegal udaranya Biasanya agak panas ya, tapi ini enak sih, sejuk ya. Hari ini alhamdulillah bisa dapat udara yang sejuk lah ya, terbilangnya sejuk sih. Karena kita di sini istirahat dulu setelah menempuh perjalanan lebih dari 250 km dari Bekasi sampai ke sini. Dari itu mulai kilometer 14 sebenarnya. 14 sampai 275. Kita jadi ngelurusin kaki, membuat tangan leluasa dulu. Setelah ya. Alhamdulillah. Ini udah yang berapa kali ini kita ke Tegal? 4 kali bukan ya? 3 apa 4? Yang keempat kali bukan? Kalau nggak salah 4 kali deh nih. 3 kayaknya, 3 kali ya. Ini yang keempat kayaknya. Ini yang ketiga kan? Tegal Kota, Tegal Selawi, terus yang waktu itu kita ngelewatin Terminal Adiwarna. 4. Ini yang keempat berarti. Ini yang keempat kali. Iya itu. Yang Adiwarna itu ya. Baru ingat. Lupa. Lumayan lah, Adiwarna. tapi nggak terlalu lama. Tapi kondisi rest area itu kayaknya udah sedikit ada banyak yang berubah. Sampai lupa kita tadi mau berhenti di rest area yang mana, kita sampai lupa. Dulu kita berhenti di mana, akhirnya ya ambil keputusan cari yang kira-kira deket mau ke exit Tegalnya aja. Enak ya, ada back sound-nya. ada suara latarnya. Jadi selain suara latar, selain penari latar juga ada suara latar gitu kan. Musiknya juga beda karena biasanya kan kita melajunya ke arah barat, sekarang kita melajunya ke arah timur. Nih kalau pengertian nih, bicara ngomong soal latar. Suara latar artinya apa? Suara di belakang. Suara di belakang. Suara di belakang kita ya, ya kan? Kita kan fokus di suara kita nih. Rupanya ada suara latar kan, berarti ada suara di belakang kita kan. Nah kalau misalnya ngomong soal latar belakang, Sama-sama belakang. Nah itu maksudnya apa? Bahasanya? nah ya, kok bisa ada latar belakang? Kalau misalnya suara latar artinya ada suara di belakang, kok bisa ada istilah latar belakang? Bingung ya? Sama bingung. Dan latar belakang juga artiannya luas, mulai dari asal kita, keluarga kita, pendidikan kita. Kalau dari segi bahasa ya belakang-belakang padahal artinya. Ini nggak bicara soal halaman ya? Enggak kan? Enggak bicara soal halaman. Tapi kenapa ada istilah juga terbelakang? Paling belakang itu kan? Mungkin ini kalau terbelakang lebih cenderung ke ketinggalan gitu. Ketinggalan dari informasi, ketinggalan maaf ya pendidikan, atau ketinggalan dari kesehatan gitu kan. Jadi simpel sih kalau misalkan makna dari terbelakang ya, tapi apa latar belakang itu agak susah itu. Soalnya ya latar belakang, atau kalau misalkan bilang latar itu halaman, belakang ya belakang, halaman belakang. Tapi kalau untuk penggunaan katanya lebih ke yaitu asal muasal kita, tingkat pendidikan, asal keluarga, penggunaannya menjadi latar belakangnya. Bingung ya? Bingung kan? Sama bingung, semuanya bingung. Latar belakang. Belum lagi istilah-istilah kayak
kita misalkan pakai nih penggunaan untuk anggota badan. Kenapa ada istilah tangan kanan, kaki tangan, terus kepala keluarga, kepala kelompok? Oh gitu. Perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan juga. Ada juga tangan panjang. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kaki tangan, kepala kelompok, itu definisi kata perumpamaan itu jelas ya. Misalkan kita pusatnya tuh anggota tubuh. Kalau kaki tangan ya berarti penggerak tubuhnya. Tubuh itu digerakkan oleh kaki dan tangan. Kalau kepala kelompok ya, kepala itu intinya adalah paling atas atau pimpinan atau pokok pikiran dari kelompoknya itu. Kalau tadi apa? Kaki tangan, panjang tangan. Nah, panjang tangan sama perpanjangan tangan. Kalau perpanjangan tangan ya mungkin kita tahu ya perantara gitu maksudnya ya. Iya. Nah, tapi kalau panjang tangan, kenapa kalau di Sunda orang ngomong panjang tangan, panjang lengan, itu intonasinya jelek. Pengutil. Buruk gitu, intonasinya buruk ya. Pengutil ya, bukan ini loh. itu cupil. Iya, bukan. Atau ini belakang sembah. Belalang sembah. Oh, belalang sembah. Salah. Uniknya bahasa Indonesia di situ sih ya. Jadi banyak perumpamaan dari kata-kata yang sebenarnya nggak masuk dari tujuannya, tapi kita karena memang sudah terbiasa dengan kata-kata tersebut, kita jadi maklum, paham, oh jadi maksud dari kata-katanya ya begitu. Dan biasanya juga di tiap daerah permaknaannya juga kadang suka beda ya. Beda. Kayak waktu itu yang kita pernah bahas soal Honda juga kan. Oh iya. Honda tuh yang kita tahu merek, tapi di beberapa daerah Honda itu disebutnya Sepeda motor. kata ganti dari sepeda motor. Ya kayak gitu. Makanya kalau misalkan banyak orang dari luar negeri bilang kalau belajar bahasa Indonesia tuh sebenarnya sulit. Karena pertama kata yang banyak, arti perbendaharaan kata yang banyak, dan kadang sudah perbendaharaan katanya banyak, satu kata pun bisa mewakili berbagai maksud gitu, berbagai makna. Kalau di luar negeri mungkin kalau misalkan kayak kita ngomong kita nanam padi, setelah padi panen jadi gabah, setelah gabah diproses jadi beras dimasak jadi nasi. Tapi kalau bahasa Inggris dari ditanam sampai jadi nasi itu sebutnya satu, rice, udah cukup. Dan padi pun masih dipakai sebagai perumpamaan juga. Ilmu padi, ya kan? Kenapa ada istilah tanam sama istilah bercocok tanam? Kan istilahnya sama. Nah, itu kalau itu saya kurang paham tuh, tanam sama bercocok tanam. Kita tanam padi, ayo kita bercocok tanam padi. Apa mungkin karena kalau cocok tanam itu dalam ilmu pertanian kali ya? Kalau tanam biasa kadang-kadang kalau nggak cocok ya udah kayak nanam pohon ya udah asal tanam aja, nggak harus cocok gitu. Tapi kalau untuk pertanian di mana yang ilmu agraria di mana yang kita tanam itu harus menghasilkan, makanya disebutkan bercocok tanam. Tanam padi, tanam buah-buahan disebutnya bercocok tanam. Tapi kalau misalnya sekedar menanam ya menanam tanpa niat, tanpa ada maksud untuk mengharapkan hasil dari pohonnya. Seperti itu kayaknya. Kayak di sini nih, kita di sini ada di antara Brebes sama Tegal ya. Ya, yang terkenal dari Brebes yang ditanam itu bawang. Ya bercocok tanamnya bawang. Kita masih ngeliat sih banyak sawah juga. Tapi emang yang terkenal dari Brebes itu ya bawang. Bawang apa? Bawang merah. Bawang merah ya. Terus di sini juga banyak rumput gajah. Kenapa dinamain rumput gajah? Padahal dia nggak gendut, nggak gede kayak gajah, cuma tinggi doang. Harusnya kalau tinggi doang ya dinamanya rumput jerapah dong. Rumputnya nggak berbentuk gajah nggak? Nggak berbentuk gajah. Gemuk juga nggak gemuk kayak gajah. Tapi dia cuma cenderung tinggi ke atas. Harusnya disebutnya rumput jerapah. Nah, kalau di mana-mana banyak rumput, banyak ilalang, banyak semak kayak gini, kalau misalnya kita mau ke tujuan sesuatu, kalau di kota kan kita bisa cari jalan tikus tuh. Biar bisa lebih cepat. Kalau di sini kayak susah nyari jalan tikus. Tikusnya mungkin banyak, tapi nyari jalan tikus susah. Jalannya nggak ada.
Jalan tikus. Apa karena kalau jalan tikus kan harus di sela-sela rumah tuh, rumah gang-gang kecil. Nah kalau di sini nggak ada ya. Iya. Terus soalnya cuma rumput. Jadi bukan jalan tikus. Jadi sebetulnya apa? Jalan ular. Jalan semut. Jalan semut. Karena di sini masih seperti suasananya masih kayak di tengah sawah sih ya. Padang rumput, pertanian, rumput gajah, ada sawah, ada yang nanam bawang juga di sebelah sana. Pemukiman pun nggak sepadat seperti di daerah Jabodetabek. Iya. Ada aplikasi Peduli Lindung. Sekarang ada hutan lindung. Sebenarnya waktu kecil juga gue sempat bingung sih. Sempat bingung. Kenapa dinamain hutan lindung? Nggak karena belum paham masalah bahasa ya. Emang di situ di hutan itu banyak lindungnya gitu, banyak belutnya di dalam hutan. Kenapa disebut hutan lindung? Karena itu daerah yang dicagar. Daerah yang dicagar itu daerah yang dilindungi. Nah, dia kan lindung itu asal kata dari dilindungi. Daerah yang kita nggak boleh merusak ekosistem yang udah ada kan, berburu nggak boleh, bercocok tanah nggak boleh. Bercocok Iya, bercocok tanam ya. mengambil bagian dari hutannya seperti pohon-pohon tebang, itu juga nggak boleh. Jadi emang dilindungi untuk Pokoknya menjaga asli ekosistem, lah, biar tetap asli kayak gitu. supaya ekosistem tetap terjaga ya. Ekosistem. Beda. Itu asal muasal katanya dari bahasa Inggris. Ekosistem itu dari bahasa Inggris. Ecosystem. Sistem, bukan eko. Sistem kehidupan lingkungan. Eko teman layangannya. Emang penting sih di setiap era orde itu emang harus ada sih, di setiap rejim harus ada, biar namanya manusia kan kadang-kadang suka ada yang nggak selalu lurus kan. Iya. Yang lurus aja kadang bengkok, apalagi yang bengkok itu harus dilurusin. Jadi harus bener Makanya deh. perlu ada orang yang, nah itulah makanya kalau di politik itu perlu adanya oposisi. Tapi kita jangan kesana dulu deh. Nah belum waktunya. Iya. Sama nanti mungkin suatu saat kita obrolin masalah mistis juga ya. Tapi tempatnya juga harus sesuai. Nanti ada itu aja ya. Kita harus undang bintang satu lagi. Yang sekarang cuma bisanya di hari Sabtu Minggu doang. Ya. Sabtu harus cuti. Makanya kita kalau mau nyulik dia lagi, kita harus ngatur waktunya dengan baik gitu, supaya kita bisa culik lagi, kita ajak jalan-jalan lagi. Nah baru ntar kalau ketemu tempat yang khusus, orang yang khusus, kalau misalkan ya syukur-syukur, jadi di saat muda kita bisa memanfaatkan waktu yang positif untuk pengalaman pribadi diri kita sendiri, dan di saat kita udah menjelang tua seperti sekarang ini, kita bisa memanfaatkan waktu untuk kehidupan sama untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, keluarga, orang tua, anak istri gitu kan. Dan pengalaman di masa muda kita jadiin bahan untuk cerita ke anak istri. Makanya pengalaman di masa muda positifkan. Penting itu, positifkan. Karena hal-hal yang positif bisa kita banggakan kepada anak istri, supaya terlebih ke anak ya, supaya anak-anak itu bisa melakukan hal yang positif yang insya Allah atau mungkin bisa jadi lebih baik, yang mereka lakukan itu lebih baik daripada kita. Jadi membangun generasi yang positif. Karena rezeki itu nggak selalu bicara tentang Materi. uang. Bisa berupa jabarkan, sehat, bahagia, terus waktu luang, kemudahan, kelapangan. Sebenarnya bisa ketawa aja itu udah rezeki sih. Iya. Karena nggak semua orang sakit bisa ketawa. Iya, aku sakit susah lah ketawa. Apalagi sakit gigi. Ya. Oke guys, gitu aja. Mudah-mudahan terhibur ya. Ketemu lagi dan ikuti terus perjalanan kita. Ya, dan perjalanan kita lanjutkan lagi. Oke. Sip. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Markipul, mari kita pull. Iya, udah selesai jalan-jalannya, udah selesai liputannya, udah selesai silaturahminya. Sekarang tinggal Kita menuju pulang. cari makan dulu ya. Kita cari makan dulu, sholat, baru balik. Makan apa aja boleh, asal jangan rendang yang rasa sendal jepit. Cukup sekali aja kita ngerasain yang kayak begitu ya. Oke. Rendang rasa sendal jepit. Oke, kalau gitu sip. Terima kasih udah ngikutin terus hari ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. See you.